Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Muti, NIM 5020039. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum paradigma baru, di mana yaitu meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses dari ketiga kurikulum tersebut. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kurikulum 2013. Standar kompetensi lulusan kurikulum ini terbagi menjadi 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap itu dibagi menjadi 2, spiritual dan sosial. Spiritual yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sosial yaitu berkarakter, jujur, peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Yang ketiga yaitu keterampilan. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Yang kedua yaitu standar isi. Standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari tingkat kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar ini dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan. Kompetensi inti sekolah menengah atas atau madrasah aliyah merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas. Rumusan kompetensi inti adalah KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, KI2 untuk sikap sosial, KI3 untuk pengetahuan, dan KI4 untuk keterampilan. Selanjutnya yaitu standar proses. Standar proses dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan. Yang pertama, mempersiapkan siswa baik psikis maupun fisik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi pembelajaran. Yang ketiga, mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan atau tugas yang akan dikerjakan. Yang terakhir, memberikan outline cakupan materi serta penjelasan mengenai kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas yang diberikan. Kegiatan inti. Metode yang digunakan dalam kegiatan inti harus bersesuaian dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Kegiatan inti mencakup proses-proses, yaitu melakukan observasi, bertanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan informasi yang telah diperoleh, dan mengkomunikasikan hasilnya. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan ini, guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan atau memberikan tugas. Materi yang selanjutnya yaitu kurikulum darurat. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7/19/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar dan menengah yang berada dalam wilayah kondisi khusus oleh pemerintah dapat melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus harus memperhatikan yaitu usia dan tahap perkembangan peserta didik pada PAUD, capaian kompetensi pada kurikulum, satuan pendidikan dalam kondisi khusus ketika pelaksanaan pembelajaran dapat tetap mengacu pada kurikulum nasional 2013, dan sebagainya. Kurikulum ini berlaku sampai akhir tahun ajaran.
atau tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir. Ketentuan pemenuhan beban kerja minimal 24 jam tatap muka dalam 1 minggu tidak lagi dibebankan untuk pendidik saat kondisi khusus. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu kurikulum paradigma baru. Karakteristik utama dari kurikulum ini adalah pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Standar kompetensi lulusan pada kurikulum ini dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi yang terdiri dari 8 kompetensi. 6 kompetensi menjadi ciri-ciri profil pelajar Pancasila yang mencerminkan kualitas generasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta pandangan dan cita-cita para pendiri bangsa. Dan seperti yang saya bilang tadi, yang kedua kompetensi lainnya yakni literasi dan numerasi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta menguatkan pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Melalui proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari secara mendalam tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, toleransi, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Proyek ini juga diharapkan dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.